Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Bertemu lagi dengan Pak Tunggu Hutagaul, pengajar seni budaya di SMP Negeri 3 Jakarta. Pada pembelajaran kali ini, kita akan mencoba membahas mengenai soal-soal yang mungkin dikeluarkan untuk materi seni budaya bab pertama, di mana materi pertama seni budaya bab pertama itu adalah menggambar flora, fauna, dan alam benda. Nanti pada saatnya Bapak akan memberikan tugas untuk peserta didik sekalian, yaitu ada 3 tugas menggambar. Yang pertama adalah menggambar flora, yang kedua adalah menggambar fauna, dan yang ketiga adalah menggambar alam benda. Jadi ada 3 tugas yang akan Bapak berikan untuk bab yang pertama. Nah, kemudian seperti yang sudah Bapak katakan tadi, bahwa pada pagi hari ini kita akan mencoba menganalisa kira-kira soal apa yang mungkin dikeluarkan pada saat ulangan harian dari bab yang pertama ini. Nah, oleh sebab itu sekali lagi pada pagi hari ini kita akan membahas soal-soal dari bab yang pertama. Nah, tetapi sebelumnya, demi kelancaran daripada pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Oleh sebab itu, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tanpa panjang lebar, kita langsung saja masuk kepada pembahasan soal-soal untuk bab yang pertama. Bapak ingatkan, tolong benar-benar diperhatikan. Jangan ada yang bermain-main, tetap fokus supaya nanti soal-soal yang kita bahas itu bisa kamu mengerti dan bisa kamu pahami. Dan pada saatnya nanti bisa dipergunakan sebagai bekal untuk menjawab soal ulangan di bab yang pertama. Ya. Nah, sekarang akan Bapak mulai dengan soal yang pertama. Soal yang pertama. Sebelum manusia mengenal tulisan, manusia sudah mengenal gambar. Zaman di mana manusia mengenal gambar adalah, nah ingatlah pembelajaran di IPS mengenai sejarah, bahwa pada awalnya itu manusia itu belum mengenal tulisan. Jadi ada zaman sejarah, ada zaman prasejarah. Kalau dikatakan zaman sejarah tentu adalah zaman di mana manusia sudah mengenal tulisan. Tetapi kalau pada zaman prasejarah, ya, manusia itu belum mengenal tulisan. Jadi pada saat itu alat komunikasi yang digunakan adalah melalui gambar. Nah, zaman sebelum manusia mengenal tulisan ini itu disebut dengan zaman
prasejarah. Zaman prasejarah itu sama dengan zaman purba. Nah, oleh sebab itu, ya, peserta didik sekalian, berarti soal yang nomor 1, zaman di mana manusia mengenal gambar itu adalah pada zaman purba. Itu diingat ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke soal yang nomor 2. Soal yang nomor 2. Menggambar itu merupakan aktivitas yang melibatkan fisik dan mental. Aktivitas fisik dalam menggambar berhubungan dengan, ya. Nah, jadi ingat bahwa menggambar itu adalah aktivitas di samping melibatkan fisik juga melibatkan mental. Nah, di sini yang dipertanyakan adalah aktivitas fisik dalam menggambar. Jadi, kalau perasaan itu bukan fisik. Daya cipta juga bukan fisik. Ide-ide yang kita bayangkan juga bukan merupakan aktivitas fisik. Tapi aktivitas fisik itu berhubungan dengan keterampilan, kemampuan kamu yang kamu lakukan secara berulang-ulang sehingga lama-kelamaan menjadi mempunyai keterampilan. Dari yang tidak bisa menjadi bisa, dari yang tidak tahu menjadi tahu, dan semuanya itu bisa dilakukan dengan adanya ketekunan. Jadi sekali lagi anak-anak sekalian, bahwa aktivitas fisik yang melibatkan, aktivitas menggambar yang melibatkan fisik dan mental, ya, dalam hal ini di soal ini bahwa aktivitas fisik dalam menggambar berhubungan dengan keterampilan. Oke, soal yang berikutnya. Soal yang nomor 3. Menggambar dapat menyampaikan ekspresi diri yang berupa hal-hal berikut kecuali. Di pembahasan sebelumnya sudah kita bahas bahwa menggambar itu memang adalah cara menyampaikan ekspresi diri, bisa melalui simbol-simbol, bisa melalui gagasan atau ide-ide. Nah, oleh sebab itu, di soal ini karena pertanyaannya adalah kecuali, jadi jawabannya adalah ilmu. Bisa dipahami ya? Oke. Sekarang kita lanjutkan soal yang berikut. Soal yang nomor 4. Terdapat 3 jenis objek dalam menggambar, yaitu kekayaan flora, alam benda, dan titik-titik-titik. Coba, judul pembelajaran kita di bab yang pertama apa? Iya, judul pembelajaran kita di bab yang pertama adalah menggambar flora, fauna, dan alam benda. Nah, oleh sebab itu jawaban yang paling tepat untuk soal yang nomor 4 itu adalah, ya, jadi jawabannya adalah flora, alam benda, dan fauna. Oke, soal yang berikut. Nah, di sebelah kanan itu ada gambar. Ya. Nah, jadi itu jelas bahwa gambar tersebut dikategorikan sebagai, ya, sebagai fauna. Ingat, flora itu adalah tumbuh-tumbuhan, fauna adalah dunia hewan, dan objek mati itu adalah alam benda. Jadi jawaban yang paling tepat adalah fauna. Berikut soal yang nomor 6. Di sini diberikan beberapa jenis gambar, ya. Ada bunga, ada gelas, ada ikan, ya. Dan ada di sana gambarnya seperti bentuk
buah, ya. Nah, pertanyaannya di situ adalah dari objek-objek berikut manakah yang termasuk jenis gambar alam benda? Tentu saja, ya, jenis gambar alam benda di sini jawabannya adalah yang gelas. Karena bunga, buah-buahan yang ada di sana itu termasuk kepada flora, ikan itu termasuk kepada fauna, ya. Otomatis gelas di sana adalah sebagai gambar alam benda. Oke, kita lanjut soal yang nomor 6, ya. Nomor yang nomor 7, ya. Gambar tersebut merupakan salah satu contoh komposisi. Nah, lihat di sini. Ini adalah gambar botol. Ini gambar gelas. Nah, sebelum kita menjawab pertanyaan ini, ingat bahwa komposisi itu dibagi atas dua bagian. Satu komposisi simetris, satu lagi komposisi asimetris. Apakah itu yang dimaksud dengan komposisi yang simetris? Komposisi yang simetris kita ambil contohnya misalkan seperti katakanlah bola. Bola ketika dia dibelah tengah, dibelah dua, maka bisa dikatakan sisi yang satu dengan sisi yang lain itu sama. Ya, kalau dibelah dua. Itu artinya adalah bentuknya simetris. Bedakan dengan katakanlah cangkir. Cangkir yang ada telinganya, yang ada pegangannya. Nah, ketika dibelah, ya, dibelah satu itu yang ada telinganya, satu tidak ada telinganya. Oh, ternyata ketika dia dipotong atau dibelah menjadi dua bagian, ya, satu ada telinganya, satu tidak ada telinganya. Oh, berarti benda seperti ini disebut benda yang asimetris. Nah, sekarang sekali lagi, kalau simetris dibelah dua bagian akan sama. Kalau misalkan dia tidak untuk yang asimetris, kalau dibelah dia itu tidak akan sama. Nah, sekarang kita lihatlah botol yang ada di sana. Nah, botol yang ada di sana, ya, kalau dibelah dua, itu kira-kira dari atas ke bawah, kalau dibelah dua itu kira-kira sama enggak? Sisi kiri dengan sisi kanan. Kemudian gelas yang ada di sana juga. Karena dia tidak punya telinga, kalau dia dibelah, apakah sisi kiri sudah sama dengan sisi kanan? Nah, kalau sama, itu berarti dia simetris. Jadi, jawaban pertanyaan soal yang nomor 7 yang paling tepat adalah contoh komposisi yang simetris. Saya dipahami ya. Oke, sekarang kita lanjutkan soal yang berikut, yang nomor 8. Komposisi yang menunjukkan bahwa objek di bagian kanan bidang gambar tidak sama atau tidak mirip dengan objek di bagian kiri bidang gambar, tetapi terkesan menunjukkan keseimbangan adalah pengertian dari komposisi. Nah, itulah yang sudah kita bahas di soal sebelumnya. Berarti kalau dia tidak sama objek di kiri dengan objek di kanan, maka jawabannya adalah komposisi yang asimetris. Selanjutnya soal yang nomor 9. Untuk memiliki posisi, proporsi, dan keseimbangan yang baik di dalam menggambar, sebelum menggambar, apakah yang harus kita lakukan? Apakah yang kita buat terlebih dahulu? Supaya nanti proporsinya benar, posisinya benar, dan keseimbangannya benar. Jadi, di sini seperti yang sudah kita pelajari di pembelajaran selanjutnya, ya, jawabannya adalah sketsa.
Itu soal nomor 9. Selanjutnya kita masuk ke soal yang nomor 10. Tahapan kedua yang sesuai dengan tahapan yang harus dilakukan pada saat menggambar adalah, di situ dikatakan memberikan dimensi gelap terang baik hitam putih atau berwarna. Kemudian ada mengetahui bagian-bagian dari objek gambar. Selanjutnya, mengetahui bentuk dasar dari objek yang akan digambar. Kemudian, memberi kesan untuk latar belakang. Nah, dari keempat pilihan yang ada di sana, kalau kita urutkan, yang pertama kita lakukan adalah ya menentukan bagian-bagian dari objek gambar. Itu adalah tahap yang kedua. Nah, tahap yang pertamanya apa? Tahap yang pertamanya adalah tentu saja memilih atau menentukan objek gambar yang akan kita gambar. Nah, setelah kita menentukan apa objek gambar yang mau kita gambar, barulah kita lihat. Kita harus tahu bagian-bagian dari objek gambar tersebut. Ya, dengan melalui atau diketahuinya bagian-bagian dari objek gambar tersebut, ya, maka kita akan bisa menentukan ya proporsinya, letaknya di dalam bidang, ya, supaya komposisinya itu tepat. Jadi ingat sekali lagi ya, bahwa di dalam menggambar itu ada tahapan-tahapan. Tahap keduanya adalah mengetahui bagian-bagian dari objek gambar. Nah, untuk lebih jelasnya, ya, boleh kamu lihat di sini, ya. Oke, sebentar. Nah, untuk lebih jelasnya, nah, di sini ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan pada saat menggambar. Yang pertama adalah mengetahui bentuk dasar dari objek yang akan digambar. Kemudian setelah kita ketahui bentuk dasarnya, maka kita harus tahu juga bagian-bagian dari objek gambar. Baru menyusun dan menyambungkan bagian-bagian dari gambar itu untuk menjadi gambar yang utuh. Selanjutnya, setelah itu kita memberikan dimensi gelap terang, baik hitam putih atau berwarna. Setelah ini semua kita lakukan, baru kita memberikan kesan untuk latar belakang. Oke, bisa dipahami ya? Nah, sekarang kita masuk ke soal yang berikut. Sebentar. Oke. Ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke soal yang nomor 11. Menggambar flora dan fauna akan memberikan pemahaman lebih terhadap flora dan fauna. Manakah yang tidak termasuk dalam pemahaman tersebut? Nah, yang tidak termasuk ke dalam pemahaman tersebut adalah mengenai kesan. Ya. Kenapa mengenai kesan? Kalau kita menggambar flora dan fauna,
kita akan tahu betapa indahnya flora dan fauna tersebut. Kita juga akan tahu ternyata flora dan fauna yang kita gambar itu memiliki keunikan. Dan juga ketika kita menggambar flora dan fauna, ya, kita akan semakin mengerti betapa makhluk hidup baik flora maupun fauna itu sangat beraneka ragam. Dan tidak ada satupun daripada ciptaan yang maha kuasa tersebut itu sama. Nah, jadi dari sana juga kita akan semakin menyadari bahwa semua makhluk hidup yang diciptakan oleh Tuhan itu mempunyai keunikan, mempunyai keindahan, dan mempunyai keanekaragaman. Jadi, jawabannya adalah yang pertama di sana, yaitu kesan. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal yang nomor 12. Soal yang nomor 12 di sini, ya, menggambar bunga kamboja dan bunga mawar digunakan teknik yang berbeda, meskipun sama-sama bunga. Ya, bunga kamboja dan bunga mawar. Bisa kamu bayangkan sekarang bentuk daripada bunga kamboja dan bagaimana bentuk daripada bunga mawar. Ternyata walaupun sama-sama bunga katanya di situ, ternyata teknik untuk menggambarnya itu berbeda satu dengan yang lain. Nah, kenapa bisa berbeda? Tentu saja tentu saja setiap bunga, setiap fauna atau setiap individu yang ada di alam semesta itu mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Karena dia mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, maka teknik untuk menggambarnya juga pasti akan berbeda. Nah, itulah sebabnya menggambar bunga kamboja itu berbeda tekniknya dengan menggambar bunga mawar. Ya, sekali lagi, teknik menggambar bunga kamboja itu memang berbeda dengan teknik menggambar bunga mawar karena mempunyai perbedaan karakteristik. Oke, lanjut. Nomor 13. Jenis bentuk sketsa yang mempermudah dalam menggambar fauna adalah, nah ini sudah ya, namanya sketsa untuk mempermudah dalam menggambar fauna adalah bentuk yang simetris. Oke, next, nomor 14. Alam benda yang termasuk ke dalam alam benda yang terdapat di alam adalah alam benda yang termasuk ke dalam alam benda yang terdapat di alam. Apakah meja terdapat di alam? Apakah gelas? Apakah awan? Apakah bunga? Nah, jadi karena di sini yang ditanyakan adalah alam benda, tentu bukan makhluk hidup. Nah, dan yang ada di alam itu adalah awan. Oke, berikut. Alam benda di dalam ruang kelas yang termasuk ke dalam jenis bidang adalah vas bunga itu bentuknya silindris, lemari itu bentuknya kotak atau kubis, kursi juga berbentuk kotak atau kubis, sementara bingkai foto itu berbentuk bidang. Ya, jadi dia dua dimensi. Oke, selanjutnya nomor 16. Bentuk geometris dasar dari objek meja. Bisa ya? Kira-kira dibayangkan bagaimana bentuk meja? Nah, jadi bentuk meja itu berbentuk, pilihannya ada balok, ada bola, ada limas, ada tabung. Jadi bentuk meja kira-kira bentuknya bagaimana? Ya, jadi bentuknya adalah balok. Selanjutnya nomor 17.
Pensil dan pulpen dalam menggambar dapat digunakan untuk memberikan volume dan mempertegas bentuk objek. Nah, teknik tersebut disebut dengan mengarsir. Itu diingat ya, untuk mempertegas bentuk objek itu biasanya dilakukan pengarsiran. Berikut nomor 18. Alat yang paling cocok untuk menggambar dengan teknik arsir atau blok adalah, ini jelas ya. Jadi jawabannya adalah drawing pen. Selanjutnya nomor 19. Prinsip menggambar yang akan memberikan kesan bidang menjadi 3 dimensi adalah A. Arsiran, B-nya gelap terang, kemudian C-nya proporsi, D-nya komposisi. Nah, jadi ya, prinsip menggambar yang akan memberikan kesan bidang menjadi 3 dimensi itu adalah dengan prinsip arsiran. Soal terakhir, soal nomor 20. Berikut yang bisa dijadikan objek menggambar adalah A. Alam semu maya, kemudian alam benda, fauna, flora. Di sini dikatakan kecuali. Ingat bahwa objek menggambar itu adalah seluruh yang ada di alam semesta. Apakah itu makhluk hidup ataupun benda mati. Makhluk itu ada flora, ada fauna, ada juga manusia. Sementara benda mati itu banyak sekali ya, bisa batu, bisa mineral, bisa air, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal yang nomor 20 adalah kecuali alam semu atau maya. Baik anak-anak sekalian, demikian pertemuan kita di pagi hari ini. Kita sudah membahas sebanyak 20 soal dari bab yang pertama, yaitu menggambar flora, fauna, dan alam benda. Mudah-mudahan apa yang sudah kita bahas barusan ya, itu bisa memperkaya ataupun menambah pengetahuan kalian mengenai bab yang pertama, menggambar flora dan fauna di seni budaya. Demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, sampai ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Terima kasih.